Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dulu pernah ngidupin orang, satu pemakaman umum dihidupin sama beliau. Datang satu orang anak, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ini pengen minta tolong. Minta tolong apa? Saya pengen ziarah ke makam orang tua, terus tapi saya lupa makamnya di mana. Saya kubur di mana saya lupa. Saya cuma ingat tempat pemakaman umumnya. Kemudian akhirnya apa? Di mana tempat pemakaman umumnya? Di sono. Datang. Saya pemakaman umum yang dimakamin ribuan orang ini. Datang sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dari pintu gerbang ada makam. Bum, biiznillah, bangkit kamu dengan izin Allah. Itu mayat bangun. Tanya, ini bapak kamu bukan? Bukan. Oh, mati lagi. Gum, biiznillah, bangkit. Kamu ini bukan, mati lagi. Terus sampai satu pemakaman umum dihidupin. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siakuain. Izin bertanya, mengapa segolongan orang menisbatkan penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Sedangkan menurut para ulama salaf, beliau adalah seorang ulama yang lurus. Mengapa bisa demikian, Ustaz? Jazakallah khair. Jamaah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini disebutkan bahwasanya tidak ada karomah-karomah yang dinisbatkan kepada para ulama seperti karomah yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang banyak karomah itu nggak semuanya benar gitu loh, jamaah. Sampai ada di salah satu buku manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini lagi makan ayam. Salah satu wali santri datang. Wali santrinya makannya nggak enak ya, mah. Ya makan ya. Kayak antum lah makan di mana? Di dapur sana ya. Ustadznya makan enak-enak. Ini katakan Syekh Abdul Qadir Jailani, subhanallah, makan ayam jamaah. Satu ayam sampai habis. Kata wali santrinya, siapa ini santri-santri makannya nggak enak, engkau makannya kayak gini. Dilihat sama Syekh Abdul Qadir Jailani orang ini. Lalu ayamnya ini disuruh bangun. Udah tinggal tulang doang jamaah. Belum. Bangun ayam itu jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Abdul Qadir Jailani waliullah. Terus mati lagi ayam itu. Kayak gini, kalau anakmu sudah bisa kayak gini, oh iya Syekh. Di mana cerita itu jemaah? Jadi ada banyak cerita-cerita yang dibuat-buat seperti itu. Ya, manusia itu banyak di antara mereka yang malas beramal. Mereka maunya bergantung kepada karomah orang lain. Udah kita bahas bagaimana Nabi SAW menyuruh sahabatnya untuk beramal ya. Jangan sampai ya orang-orang datang dengan amal dan kalian datang dengan harta nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Itu mungkin yang berkaitan dengan alim min ulama'il muslimin, dan tugas kita adalah mengambil ilmu beliau, mengamalkan ajaran-ajaran beliau yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu. Itu tugas kita. Ketika seorang membaca sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ambil pelajaran lalu amalkan dalam kehidupan ini. Yang pertama, kisah-kisah karomah. Sumbernya itu longgar, banyak yang tidak valid. Banyak cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bersumber dari buku-buku manaqib yang tidak memiliki standar hadis, tidak memiliki sanad yang kuat, dan biasanya itu ditulis ratusan tahun setelah beliau wafat. Isi buku manaqib memang bukan kitab akidah teman-teman, tetapi kumpulan cerita motivasi tentang kewalian. Problemnya di sini, sebagian orang memperlakukan manaqib itu seakan-akan kitab sejarah yang akurat. Kisah-kisah itu tidak punya sanad yang bisa diuji. Tidak ada ulama besar dari masa beliau yang meriwayatkan bahwa beliau pernah menghidupkan orang mati. Ketika ditelusuri, rata-rata cerita semacam itu muncul dari kalangan yang mengagungkan tarekat Qadiriyah dalam bentuk yang ekstrim, bukan dari biografi ilmiah yang kredibel. Yang kedua, para ulama sendiri tidak menerima klaim karomah yang berlebihan. Ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas membedakan antara karomah yang asli dengan karangan khalayak. Karomah itu benar dan bisa terjadi kepada wali Allah Subhanahu wa taala, tetapi karomah tidak bertentangan dengan syariat. Tidak menjadikan wali memiliki sifat rububiyahnya Allah, tidak membuat wali mengambil posisi seperti nabi, tidak berupa perkara yang Allah khususkan untuk para rasulnya. Menghidupkan orang mati itu mukjizat para nabi.
bukan karomah wali yang biasa. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat membela karomah wali pun menolak kisah-kisah yang ekstrim yang mengangkat wali sampai seperti Nabi. Sebagian ulama Qadiriyah yang lurus juga membantah cerita-cerita yang berlebihan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka mengatakan bahwa manaqib sering berisi kelebihan nisbah, yaitu karangan tambahan untuk mengagungkan seorang tokoh. Yang ketiga, menghidupkan orang mati. Ini khusus untuk para nabi, teman-teman. Di dalam Al-Quran, menghidupkan orang mati hanya disebut pada dua kelompok saja, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang Allah sebut dengan tegas, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Bani Israel yang dibangkitkan kembali sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tidak ada satupun seorang sahabat, tabi'in ataupun ulama generasi awal yang diceritakan bisa menghidupkan orang mati. Kalaupun ada cerita aneh, ulama akan memastikan itu bukan kebiasaan wali, teman-teman, bukan karomah, tetapi tidak valid. Yang keempat, kalau wali bisa menghidupkan orang mati, apa bedanya dengan nabi? Ini sebuah pertanyaan yang penting, teman-teman, yang sering dihindari. Kalau seorang wali itu diberikan sebuah kemampuan yang dapat menghidupkan orang mati, apakah itu berarti dia setara dengan para nabi? Apakah itu berarti umat bisa menjadikan wali sebagai sumber mukjizat? Apakah itu tidak membuka pintu pengagungan wali secara berlebihan? Islam punya batas dan pagar. Pagar itu menjaga agar manusia tidak menyamakan makhluk dengan Khalik. Mengangkat wali sampai memiliki kemampuan menghidupkan orang mati hanya akan membuka kepada pintu kesirikan, tawassul yang ekstrim, fanatisme tarekat, pemujaan sosok tertentu. Yang kelima, kesalahan umum mengira semua cerita tasawuf itu otomatis benar, teman-teman. Banyak orang yang membaca manaqib tanpa pernah belajar akidah yang benar. Mereka kira semua cerita tentang wali adalah fakta. Nah, padahal banyak sekali unsur metafora, cerita simbolik, kalangan murid, tambahan tokoh, kisah yang sengaja dilebih-lebihkan untuk menarik pengikut-pengikut baru. Dalam tradisi tarekat, memang kadang cerita guru sengaja dibuat lebih ajaib agar menimbulkan wibawa spiritual. Tapi secara ilmiah, teman-teman, cerita itu tidak bisa dijadikan sumber dalil, sama seperti cerita Rabi'ah yang berjalan di atas air atau cerita ulama yang terbang di langit. Itu bukan fakta sejarah yang bisa dinilai valid oleh ulama hadis. Yang keenam, Syekh Abdul Qadir sendiri tidak pernah mengklaim karomah yang aneh. Kalau kita baca kitab beliau Al-Gunya, Futu Al-Ghaib, Jala Al-Qatir, dan khutbah-khutbah beliau tidak ada satupun klaim menghidupkan orang mati, mengetahui hal yang gaib, memerintahkan jin untuk tugas-tugas yang aneh, ataupun menguasai dunia batin. Beliau dikenal dengan tauhid yang sangat kuat, teman-teman, sunnah yang sangat tegas, amar ma'ruf nahi mungkar yang keras, akhlak yang lembut, ilmu fikih dan hadis. Tetapi bukan seorang yang hobi memamerkan karomah. Bahkan beliau sering berkata bahwa hamba Allah yang benar justru tidak peduli kepada karomah. Nah, yang ketujuh, teman-teman, lalu dari mana sumber cerita menghidupkan orang mati yang ini? Biasanya itu cerita muncul dari tradisi pembacaan manaqib di Indonesia. Cerita yang turun-temurun dari majelis-majelis tarekat, buku-buku cetakan lokal tanpa referensi ilmiah, pengkultusan wali oleh sebagian kelompok. Ada versi cerita bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lewat kuburan dan lalu ada pengikutnya meninggal hidup kembali. Ada versi bahwa beliau memohon kepada Allah lalu orang mati pun bangkit. Masalahnya apa, teman-teman? Tidak ada satupun riwayat yang bersanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang ke-8, karomah itu ada, tetapi tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Karomah wali biasanya berupa doa yang cepat dikabulkan, firasat yang kuat, kesabaran yang luar biasa, keberanian yang langka, terbukanya jalan rezeki. Nah, keselamatan dari bahaya bukan karomah yang membuat manusia itu seperti nabi, teman-teman.
Jika cerita sudah masuk ke dalam wilayah menghidupkan mayat, mengetahui isi hati seluruh manusia, mengatur alam, memegang kunci langit, maka itu bukan sebuah karomah tetapi hanya dongeng. Saya aja digigit kobra, kobranya yang mati. Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. 2 menit king kobranya yang mati. Kata-kata, wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun Habib.